Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang melantik 51 anggota Panitia Pengawas Kelurahan. Pelantikan yang digelar pada Sabtu 1 Juni ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Kupang, Junior Nange. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwacam Kota Kupang melantik 51 orang panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa. Pelantikan yang dilaksanakan di Hotel Aston Jalan Timur Raya Kelapa Lima ini sebagai bentuk upaya optimalisasi pengawasan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Saat pelantikan, setiap PKD menandatangani perjanjian integritas dan mengambil sumpah di hadapan pemuka agama kepercayaan masing-masing untuk menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Teman-teman juga harus terus menjunjung nilai-nilai demokrasi, seperti nilai toleransi, nilai kebebasan berpendapat, nilai tanggung jawab, nilai kerjasama, dan juga nilai kejujuran. Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Adi Chandra Nange berharap seluruh pengawas yang dilantik dapat terus membangun kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti lurah dan panitia pemungutan suara PPS. Anggota PKD ini juga diminta untuk terus menjaga integritas agar tercipta suasana pemilu yang aman dan kondusif. Itu yang kita harapkan supaya teman-teman selepas Panwas ini Kota Raja teman-teman ini langsung dan PKD beraktivitas dengan membangun kolaborasi koordinasi dengan para pihak seperti PPS yang paling utama atau para lurah. Sebagai pengawas pemilu, PKD harus mampu mengidentifikasi hasil pengawasan dengan cermat. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan berbagai proses berupa pengamatan, penilaian, pemeriksaan, dan pengkajian jika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi bersama para jurnalis terkait legalitas pekerja pers di Kota Kupang. Lantaran pers memiliki peran krusial dalam mempengaruhi kebijakan dan produk politik di NTT. Dalam rangka membangun komunikasi yang baik terkait pemberitaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Koordinasi Kehumasan Daerah NTT menggelar diskusi dengan jurnalis membahas tentang pentingnya legalitas media massa. Pada pertemuan yang digelar di Hotel 5 Jalan Timur Raya Kota Kupang ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kosmas Daimanus Lana, yang dalam sambutannya menyampaikan pers memiliki peran krusial dalam mempengaruhi kebijakan dan produk politik yang menentukan masa depan bangsa. Karena itu, legalitas media massa haruslah berlisensi, mendapat legal standing yang jelas. Peran penting pers sebagai infrastruktur politik, bukan sekali lagi, bukan sebagai infrastruktur politik. Sebagai infrastruktur politik, pers bertugas memiliki fungsi untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh infrastruktur politik. Pertemuan yang membahas tentang legalitas media massa ini tampil kedua pemateri. Yang pertama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dengan materi secara virtual, dan Kabid Humas Polda NTT Arya Sandi yang menegaskan pentingnya legalitas pekerja pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Melalui materinya, Arya Sandi menyampaikan bahwa faktor terbesar banyaknya pekerja jurnalis yang mengalami intimidasi karena latar belakang media massanya yang dinilai koresponden tidak berlegalitas. Karena koresponden calon yang meminta informasi itu pikiran dari media masalah komunikasi sama jelas, dan itu akan. Sebagai salah satu pilar demokrasi, sudah seharusnya pers memiliki legalitas yang harus dilindungi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi percepatan pengendalian HIV/AIDS. Mengingat jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu yang saat ini mencapai 581 kasus. Berikut informasi selengkapnya. Ini menjadi kata kunci bagi
Yang sudah Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Yayasan Sidi Desa Daya Yakum menggelar rapat koordinasi percepatan pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu pada Rabu 5 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Belu Dr. Aloysius Heleserens. Berdasarkan data dari instansi kesehatan, saat ini kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu telah mencapai 581 kasus. Menyikapi kasus ini, pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menekan angka kasus penambahan HIV dan AIDS dengan menjaga ketersediaan obat dan melakukan upaya pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat agar paham akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan tidak menularkannya kepada orang lain. ada yang sudah tergabung di dalam kelompok-kelompok hortikultura. Di sana mereka masih kekurangan. Misalnya mesin, benih, pupuk, obat-obatan, pendampingan dan seterusnya. Nah, ini di situ sudah sebetulnya intervensi pemerintah secara nyata kepada mereka. Tapi sekali lagi, mari kita bersama-sama memberikan motivasi positif menguatkan mereka. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemberdayaan terhadap pasien HIV sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kemampuan yang mereka miliki. Diketahui pada tahun 2023 lalu, jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu per November 2023 sebanyak 835 kasus, yang mana kasus HIV sebanyak 381 dan AIDS sebanyak 454 kasus, sedangkan yang meninggal sebanyak 316 kasus. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ribuan umat Kristiani di Desa Pariti hadiri perayaan penutupan bulan misi. Informasinya usai jeda berikut ini.